Halo guys, ketemu lagi sama gue. Kali ini gue pengen ngejelasin tentang seputar masalah kabel grounding. Kebetulan kemarin dapet WA dari salah satu sohib gue. Minta keterangan, minta penjelasan tentang kabel grounding. Banyak yang bilang kalau kabel grounding penting. Kenapa dari pabrikannya nggak ada langsung udah include kabel grounding? Oke, ini gue jawab ya. Kabel grounding dari motor pabrikan, dari mobil pabrikan semuanya sudah dilengkapi dengan kabel grounding. Tapi cuman ada satu titik. Biasanya kalau mobil itu ada di sebelah kiri dekat aki biasanya. Kalau motor itu biasanya dekat sebelah kanan deh. Tapi tergantung motornya juga, nggak harus di sebelah situ. Yang jelas tiap kendaraan yang keluar dari pabrik pasti ada groundingnya. Nah, apakah masih perlu untuk grounding tambahan? Menurut gue sih perlu ya. Karena secara teori simpelnya gini aja deh, gue kasih ini di motor, kebetulan gue udah siapin ya, ini di motor kabel grounding bawaan dari pabrik ini udah ada di sini pasti nih. Di kursor gue kelihatan gak sih? Harusnya kelihatan ya. Ini di kabel groundingnya. Nah, gue sengaja bikin di sini di sini ada 4 titik, satunya ke minus aki, satunya ke kiprok, di sini nih kiprok. Nah, yang satu lagi ke baut body di sebelah sini. Dari baut body di transfer lagi, dijalanin lagi ke daerah throttle. Terus ada yang ini sengaja gue bikin ke dekat baut dinamo starter, kalau digesek baut dinamo starter. Terus ada satu lagi nih dari sini ke negatifnya coil. Oke. Kenapa harus ditambah kabel grounding? Apakah emang itu signifikan banget, penting banget? Oke. Kalau dilihat dari gambar ini berarti kita semuanya udah tahu ya, kalau kabel groundingnya ada di depan di sini. Berarti yang namanya listrik itu kan pasti dari positif harus jalan ke negatif. Nah, bayangin kalau semua perangkat ini di dalam satu kendaraan, satu motor, satu mobil itu harus semuanya menuju ke sini dulu. Jadi dari belakang harus ke sini dulu apa segala. Pasti mengalami delay walaupun ya 0, sekian second. Tetap ada yang namanya delay. Nah, ini sengaja makanya dibikin untuk kiprok ada sendiri. Terus untuk ke throttle semuanya itu pasti ada yang namanya arus liar. Nah, yang gampang kalau mau ngetes arus liar itu sangat-sangat gampang. Caranya gimana? Siapin voltmeter multitester. Itu tinggal negatifnya lu kasih ke negatif aki. Nah, plusnya itu lu jalanin di body motor, di body kendaraan apa yang lain. Lu lihat itu pasti tuh, apalagi deket-deket daerah throttle itu biasanya ada yang namanya arus liar. Nah, itu pasti ada. Entah itu 1, berapa volt, 0, berapa volt, itu pasti ada. Nah, kenapa grounding itu penting banget? Nah, itu juga untuk meredam arus liar yang seperti itu. Satu itu. Yang kedua, arus yang tadinya dari sini semua nih, dari sini harus ke depan dulu, ke grounding apa segala. Otomatis kan jadi bottleneck. Kalau misalnya lu kayak di jalanan ada satu titik itu merupakan pertemuan dari 4 ruas jalan.
pasti terjadi apa yang namanya bottleneck. Nah, fungsinya kabel grounding kita sebarin nih titik-titiknya supaya mencegah adanya bottleneck seperti itu. Jadi misalnya kebetulan coil butuh negatifnya besar, langsung minta ke minus aki. Kurang lebih teoriknya seperti itu ya. Gue juga nggak jago-jago banget untuk ngejelasin ngomongnya, tapi kurang lebih seperti itu. Ketika saat perangkat kelistrikan ini butuh apa yang namanya arus negatif, maka dengan penempatan ground yang menyebar sudah pasti prosesnya akan menjadi lebih cepat. Ini kalau di motor. Kalau di mobil penempatannya kurang lebih ini juga ada di blockhead, di alternator, di body. Ini juga ada dari apa? Ini untuk pemasangan aksesoris ya. Terus ke dinamo ampere, dinamo starter, ada yang ke body lagi, ada yang, tapi yang paling penting menurut gua adalah dinamo starter, dinamo ampere, sama blockhead. Satu lagi kalau lu mau busi. Itu apa? Menurut gua ngepek banget. Terutama yang di busi ya, sama blockhead sama busi kurang lebih efeknya sama. Nah itu bisa bikin percaya tidak percaya pengapian lu tambah gede. Oke. Terus oh iya, ada yang nanya juga, ini sekalian gue ngejelasin jadi biar tuntas. Bang, gue pakai kabel grounding. Pas gue pasang kabel grounding, ternyata pas gue pasang ke body keluar api. Nah, satu yang lo mesti tahu, kabel grounding itu tidak menimbulkan api ya, tidak menimbulkan ini, kecuali rangka yang lo pasang itu ada arus positifnya. Kalau ada arus positif, sudah pasti begitu lo pasang negatifnya keluar api. Artinya apa? Ada arus bocor dari kabel body lo. Entah di mana itu lo mesti cari. Itu arus bocor. Jadi bukan gara-gara kabel grounding. Yang sudah pasti itu ada arus positif, arus bocor di dalam sistem perkabelan. Nah, lo harus cari bocornya di mana. Cari tahu, karena itu ya dibilang bahaya ya pasti bahaya sih. Tapi ntar ada yang nyautin, aku pakai selama ini oke aja. Nah kan serba salah gitu. Tapi yang jelas itu ada arus liar. Yang jelas sih kalau gue jadi lu sih, gue cari tahu bocornya di mana. Gampang banget kok nyarinya. Oke, kurang lebih untuk pengertian kabel grounding seperti itu. Nah, bang, kenapa harus pakai luminor cable? Enggak juga sih. Lu mau pakai merek lain juga oke. Banyak yang murah. Lu mau bikin pakai kabel biasa pun oke, bisa, nggak ada masalah. Cuman ya kalau lu pakai luminor cable, satu yang udah pasti, skun yang dipakai itu sudah dites sama gua, bahwa memang bisa menghasilkan menyalurkan listrik dengan sempurna, dengan kalau bisa mendekati nol tahanannya. Terus yang kedua, panjangnya juga sudah disesuaikan. Nah, ada yang bilang, om, kabel grounding itu harus gede ya? Enggak juga. Ngapain lu gede-gede? Yang penting kan ada perhitungannya. Ngapain gede-gede? Kalau luminor cable itu lebih cenderung ke kualitas bahan kabel yang dipakai. Selain mampu menyalurkan listrik negatif yang baik, satu lagi yang paling dipikirin sama luminor adalah durability, daya tahan. Karena kita tahu motor kita kan cuaca apalagi di ibu kota ya, di Jakarta itu cuacanya lumayan ekstrim, kadang banjir,
ada hujan, sekali panas, panasnya juga nggak ketolongan. Nah, itu yang dipikirin sama Luminor, supaya ketahanan kabelnya itu semaksimal mungkin. Jadi untuk yang beli, untuk yang pakai juga puas gitu loh. Nah, bahan yang dipakai sama Luminor kabel itu sudah pasti dan sudah diuji, memang tahan dengan hampir segala cuaca. Kalaupun terjadi oksidasi, terjadi ya seperti itu minimal banget sih penurunan kualitasnya, sangat minimal. Ntar ada yang nanya lagi, oksidasi apaan? Oksidasi simpel lagi nih, besi lu taruh karetan, nah itu oksidasi, seperti itu. Jadi seperti besi berkarat, yang otomatis semua benda metal itu pasti kalau terjadi pasti akan mengalami apa yang namanya oksidasi, termasuk kabel. Jadi bahan yang dipakai sama Luminor kabel itu sangat minim sekali untuk kalau dibilang untuk terjadinya oksidasi ya benar juga, tapi pokoknya minim banget deh, minim banget buat mengalami penurunan kualitas itu sangat minim. Simpelnya kayak gitu. Gue nggak jago-jago banget sih bahasa begitu. Oke. Apa lagi ya? Kayaknya sih itu dulu untuk hari ini. Sorry kalau gue ngomongnya belepotan, kebetulan otak juga lagi sedikit mumet. Kayaknya gitu dulu deh ya. Oke, semoga penjelasan gue hari ini cukup ngerti. Iya. Selain itu sekalian deh gue mau promoin nih yang baru nih. Yang baru ini Luminor Stabus. Udah kepencet lagi. Luminor Stabus Turbo atau Turbo. Luminor Stabus Turbo itu baru, harganya kita jual di 325.000. Efeknya ya pasti ya di atas Stabus biasa ya. Kenapa sih mesti milih Stabus? Kita satu-satunya mungkin satu alat itu sudah mencakup semuanya, termasuk volt stabilizer, ampere stabilizer, aki stabilizer, terus dilengkapi dengan sekring. Ini nih, dilengkapi dengan tabung sekring, jadi aman ya kalau misalnya amit-amit terjadi konsleting, aman karena ada fuse-nya. Terus satu-satunya yang pertama di Indo sih setahu gue ya, betulin gue kalau gue salah, stabilizer yang sudah include dengan kabel grounding nih gue udah kasih kabel groundingnya satu, jadi lu tinggal pasang ini ke plus, ini ke plus, ini ke minus, ini dapat grounding satu, lumayan kan. Yang pasti sistem kelistrikan lu bakalan tambah jos banget. Oke, itu dulu. Jangan panjang-panjang, pada bosan ngeliatin video gua. Ya, oke, see you guys, bye.